Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura pada awalnya terjadi ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817. Monopoli diberlakukan lagi. Diberlakukan lagi sistem ekonomi uang kertas yang sangat dibenci dan keluar sistem kerja paksa atau rodi. Belanda juga tampaknya tidak mau menyokong dan memperhatikan keberadaan gereja Protestan dan mengelola sekolah-sekolah Protestan secara layak. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, monopoli di Maluku terus dijalankan. Selain penyerangan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Mereka yang melanggar ditindak tegas. Tindakan pemerintah Hindia Belanda tersebut semakin menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap rakyat. Inilah yang menjadi penyebab rakyat marah dan meletusnya Perang Maluku. Rakyat Saparua atau Maluku berjuang menentang pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Patimura atau Thomas Matulesi dan pejuang wanita Christina Marta Tiahahu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Maluku: Kapiten Patimura, Christina Marta Tiahahu, Kapiten Paulus Tiahahu. Latar belakang: Maluku termasuk daerah paling awal didatangi oleh Belanda yang kemudian berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Rempah-rempah Maluku hanya boleh dijual kepada Belanda. Kalau tidak dijual kepada Belanda, maka mereka dicap sebagai penyelundup dan pembangkang. Maka latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang lebih dikenal dengan nama Kapiten Patimura adalah sebagai berikut. 1. Kembalinya kolonial pemerintahan Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Perubahan penguasa dengan sendirinya membawa perubahan kebijaksanaan dan peraturan. Apabila perubahan itu menimbulkan banyak kerugian atau penghargaan yang kurang, sudah barang tentu akan menimbulkan rasa tak puas dan kegelisahan. 2. Pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan kembali kerja wajib dan penyerahan wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, penyerahan wajib dan kerja wajib dihapus, tetapi pemerintahan Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan pula tarif berbagai barang yang disetor diturunkan, sedangkan pembayaran ditunda-tunda. 3. Pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, menambah kegelisahan rakyat. 4. Belanda juga menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Ada berbagai bentuk-bentuk perlawanan Patimura terhadap penjajahan Belanda. Lain 1. Melakukan serangkaian pertemuan rahasia di Pulau Haruku, yaitu pulau yang dihuni oleh orang-orang Islam. Kemudian di Pulau Saparua, yaitu pulau yang dihuni oleh orang-orang Kristen. Dan hutan kayu putih guna menseragamkan pemikiran bahwa masyarakat Maluku tidak ingin lagi menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. 2. Mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan bangsa Belanda. 3. Melakukan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal besar bangsa Belanda di pelabuhan. 4. Melakukan penyerbuan dan perlawanan bangsa Belanda di benteng Darmstadt serta menguasai benteng tersebut. 5. Menghancurkan, membunuh, serta menggagalkan rencana Belanda yang berniat menguasai kembali benteng Darmstadt dengan mendatangkan 300 prajurit dari Ambon. 6. Melakukan upaya penyerangan terhadap bangsa Belanda di benteng Zeelandia di Pulau Haruku, serta berusaha menguasainya, tetapi gagal. Akhir perlawanan, Belanda berusaha keras untuk menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran pada suatu pertempuran pada bulan November 1817. Belanda dapat menangkap Patimura dan para pemimpin lainnya. Akhir pada bulan Desember 1817, perlawanan padam. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon. Kemudian para pemimpin yang lain juga dihukum gantung.